Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Setia Lestari, NIM F2019011127. Saya dari kelas C3, program studi S1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah farmakoterapi mengenai diagnosis dan penatalaksanaan osteoartritis. Pertama, pengertian osteoartritis. Osteoartritis adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis adalah jenis artritis atau peradangan sendi yang paling sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Penyakit ini bisa menyerang semua sendi. Namun, sendi di jari tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung adalah sendi-sendi yang paling sering terkena. Gejala yang timbul saat mengalami osteoartritis akan berkembang secara perlahan. Adapun pengobatan untuk osteoartritis ditujukan untuk meminimalisir rasa nyeri serta untuk membantu penderitanya bisa beraktivitas dan bergerak dengan normal. Yang kedua, penyebab osteoartritis. Penyebab dan faktor risiko osteoartritis yaitu osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kondisi ini dimulai saat tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang mengalami kerusakan. Kerusakan ini kemudian menyebabkan terjadinya gesekan langsung antar tulang. Gesekan ini lama-kelamaan akan merusak dan menyebabkan peradangan pada sendi. Pertambahan usia adalah salah satu faktor utama terjadinya kondisi ini. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis, antara lain berjenis kelamin wanita, terutama yang sudah menopause. Yang pertama, mengalami obesitas. Yang kedua, mengalami cedera pada sendi atau pernah menjalani operasi pada tulang dan sendi. Yang ketiga, melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus. Yang keempat, memiliki riwayat osteoartritis di keluarga. Yang kelima, menderita penyakit tertentu seperti rheumatoid arthritis dan hemochromatosis, mengalami kelainan bawaan atau cacat pada tulang rawan atau sendi. Yang ketiga, gejala osteoartritis. Pada tahap awal, penderita osteoartritis akan merasakan sakit atau nyeri sendi dan kaku pada sendi. Gejala yang ditimbulkan akan berkembang secara perlahan dan menjadi semakin parah seiring waktu. Hal ini akan membuat penderita kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Selain rasa sakit dan kaku, beberapa gejala lain yang bisa terjadi adalah yang pertama, pembengkakan pada sendi. Yang kedua, munculnya suara gesekan pada sendi ketika digerakkan. Yang ketiga, melemahnya otot dan berkurangnya massa otot. Yang keempat, munculnya taji atau tulang tambahan. Yang kelima, munculnya benjolan pada sendi yang ada di jari tangan. Yang keenam, membengkoknya jari tangan. Nah, kapan kita harus ke dokter? Periksakan diri ke dokter jika mengalami gejala-gejala yang disebutkan di atas, terutama jika keluhannya semakin mengganggu aktivitas. Penderita osteoartritis perlu melakukan kontrol rutin ke dokter. Pemeriksaan rutin ini bertujuan untuk memantau kondisi, kemajuan terapi, serta mencegah komplikasi. Yang keempat, diagnosis osteoartritis. Diagnosis osteoartritis dapat dengan mudah ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Namun demikian, pemeriksaan penunjang diperlukan untuk memastikan diagnosis dan mengetahui derajat kerusakan sendi. Yang pertama, anamnesis. Keluhan pasien osteoartritis pada saat kunjungan ke klinik dapat berbeda-beda tergantung dari progres penyakitnya. Pada stadium awal, sendi pasien masih dapat terlihat normal karena belum ada kerusakan cartilago yang ekstensif. Seiring dengan
progresivitas penyakitnya. Keluhan yang dirasakan akan semakin bertambah intensitasnya. Hal-hal yang dapat ditemukan pada pasien osteoartritis antara lain: yang pertama, nyeri; yang kedua, kaku di pagi hari atau morning stiffness kurang lebih 30 menit; yang ketiga, kaku sendi setelah istirahat; yang keempat, limitasi pergerakan; yang kelima, crepitus terutama pada lutut; yang keenam, bengkak atau efusi; yang ketujuh, tidak ada gejala sistemik; yang kedelapan, faktor resiko seperti usia yang lanjut, obesitas, dan aktivitas fisik harian yang memberi beban pada sendi. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang harus dilakukan pada osteoartritis antara lain: yang pertama, antropometri. Dapat ditemukan indeks massa tubuh lebih dari 25 kg per meter kuadrat. Yang kedua, GALS, Gait, Arc, Lead, Spin. Dapat ditemukan antalgen gait. Yang ketiga, loop atau inspeksi. Dapat ditemukan keterlibatan sendi, asimetris, deformitas, bengkak atau efusi, ataupun penonjolan tulang, atau nodus, Heberdens, dan Borchardt. Yang keempat, feel atau palpasi. Dapat ditemukan nyeri tekan tepi tulang, tidak teraba panas, teraba crepitus, dan teraba tonjolan atau perbesaran tulang. Yang kelima, move atau gerakan. Dapat ditemukan bunyi crepitus dan limitasi ROM. Yang keenam, dyspepsia, yaitu patellar tap untuk melihat adanya efusi sendi. Yang kelima, penata laksanaan osteoartritis. Penata laksanaan meliputi penata laksanaan medikamentosa untuk manajemen nyeri, fisioterapi, dan terapi pembedahan. Penggunaan penyangga lutut atau knee brace juga dapat dimanfaatkan sebagai penata laksanaan untuk osteoartritis pada lutut. Tujuan penata laksanaan osteoartritis adalah untuk mengendalikan nyeri, optimalisasi fungsi sendi, mengurangi keterbatasan fisik, meningkatkan kualitas hidup, menghambat terjadinya komplikasi, dan progresivitas penyakit. Tata laksana osteoartritis dilakukan secara bertahap dan holistik. Itu saja bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum